Salam sejahtera bagi kita sekalian, dan saya ucapkan selamat Paskah. Tahun ini atau hari ini kita merayakan Paskah dalam suasana yang berbeda dari Paskah-Paskah yang sebelumnya. Namun saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu cukup bagi kita, yang olehnya kita tetap bersukacita, dan sukacita kita tidak berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun yang telah lewat, oleh karena kasih Tuhan tetap selalu nyata di dalam kehidupan kita. Dan saya bersyukur oleh karena tahun ini di dalam segala keterbatasan kita tetap bisa merayakan Paskah. Saya tidak tahu sudah berapa lama Anda dan saya merayakan Paskah. Ada yang mungkin sudah 10 kali ya, karena sudah 10 tahun mengikut Tuhan. Mungkin Anda sudah 20 kali atau 20 tahun, mungkin sudah 30 kali, 40 kali, 50 kali, atau lebih dari itu. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah Paskah itu membawa pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita? Atau kita hanya merayakan Paskah, sekedar merayakan Paskah? Paskah setiap tahun kita alami, dan kita tidak mengalami apa-apa. Kita tidak pernah mengalami sungguh-sungguh kuasa kebangkitan Kristus itu. Apalagi sekarang hari demi hari, istilah demi istilah, kita sekarang jatuh ke dalam perang istilah. Dulu orang berkata Happy Easter tanpa ada yang peduli. Sekarang ada berita, jangan bilang Easter. Easter itu nama dewa, Ishtar. Kalau Happy Easter berarti kita sedang mengucapkan selamat perayaan dewa atau Dewi Ishtar. Lalu orang berganti, Happy Passover. Semua orang bilang, Happy Passover, Happy Passover. Tapi kemudian ada lagi yang melarang, jangan bilang Passover. Passover itu miliknya orang Yahudi. Lalu ada yang lagi yang berkata, sebaiknya kita orang Kristen berkata, Happy Resurrection. Sebetulnya apa makna yang terkandung di belakang istilah itu yang harus kita bicarakan, yang harus kita pikirkan? Anda boleh bilang happy apa saja, Anda mungkin boleh berkata happy resurrection, tetapi Anda tidak mengalami resurrection, Anda tidak mengalami kebangkitan dan kuasanya dalam hidup kita, maka sama saja. Itu sebabnya kita tidak perlu terjerumus dalam perang istilah. Kita harus kembali kepada pesan Paskah yang sesungguhnya. Apa sih pesan Paskah itu? Mengapa saya merayakan Paskah? Itu sebabnya saya mengajak kita sekalian untuk pada saat ini kita membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Markus 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki kaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayat 7, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea.
Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Firman Tuhan pada saat ini diberikan judul He has risen, atau Dia telah bangkit. Kita ingin belajar dari ayat-ayat ini apa saja yang kita bisa dapatkan, bukan sekedar perang istilah, namun pada saat kita merayakan Paskah, apa hakikat Paskah sesungguhnya, sehingga kita akan merayakan Paskah dengan situasi yang berbeda, dengan suasana hati yang berbeda, sehingga walaupun kita dalam suasana yang mencekam, suasana krisis hari-hari ini, namun walaupun kita merayakan Paskah secara online, saya percaya bahwa Tuhan akan menguatkan Anda dan saya, menguatkan kita sekalian melalui firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Apa sesungguhnya makna Paskah? Kalau kita memperhatikan, bagian yang pertama saya dapatkan dari ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketujuh. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Paskah bukan sekedar acara, Paskah bukan sekedar perayaan, namun Paskah adalah kabar baik bagi Anda dan saya. Itulah bagian pertama yang ingin saya bagikan kepada kita sekalian, bahwa Paskah adalah kabar baik. Kalau kita membaca firman Tuhan berkata, beberapa murid Yesus mendatangi kubur pada hari Minggu pagi. Mereka tidak pernah berpikir akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi di sana. Karena yang mereka tahu, Yesus sudah mati, Dia sudah disalibkan, dan Dia sudah dikuburkan. Tradisi orang di sana adalah bahwa mereka akan datang ke kubur dan merawat, mengurapi tubuh yang sudah terbaring itu. Itu sebabnya mereka bangun pagi-pagi, mereka membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Tidak ada sedikit pun terpikir di hati mereka, di benak mereka, bahwa Yesus sudah bangkit. Karena yang sudah terjadi, biasanya orang mati tetaplah mati. Tradisi seperti itu, biasanya seperti itu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Yesus sudah bangkit. Ya karena memang kebangkitan memang sangat jarang. Boleh dikata kebangkitan seseorang bisa dihitung jari. Lebih dari 2000 tahun sejarah manusia, Alkitab mencatat bahwa sedikitnya ada 10 kali kebangkitan itu dicatat. Misalkan saya mengutip beberapa kisah kebangkitan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 18. Anak dari janda Sarfat yang dibangkitkan oleh Nabi Elia, oleh Tuhan melalui Nabi Elia tentunya. Kemudian kita juga melihat dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 15. Anak dari perempuan Sunem yang dibangkitkan dari kematian oleh Nabi Elisa. Kemudian kita membaca dalam Markus pasal 5. Pada waktu
Keluarga dan teman-teman Yairus tertawa karena Yesus berkata bahwa anak dari Yairus tidak mati, namun sedang tertidur. Dan kemudian kita membaca bahwa Yesus membangkitkan anak Yairus ini. Dan kita membaca beberapa pasal sebelumnya dari Yohanes pasal yang ke-18, 19, dan seterusnya. Kita membaca bagaimana kisah kebangkitan Lazarus dinyatakan, khususnya dicatat di dalam Yohanes pasal 11. Kebangkitan bukan sesuatu yang bisa diharapkan begitu saja. Resurrections are always unexpected events. Dan demikian juga dengan kebangkitan Yesus pada saat itu. Sangat-sangat unexpected. Khususnya berkaitan dengan para wanita tadi. Itu sebabnya Alkitab berkata para wanita tadi membeli rempah-rempah untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus. Yang ada di hati mereka, yang ada di benak mereka adalah bahwa mereka akan menemui tubuh Yesus, mereka akan menemukan tubuh Yesus yang terbaring lemas di dalam kubur, yang pada waktu itu sesuai dengan tradisi masyarakat setempat, maka tubuh atau jenazah atau mayat orang yang sudah mati diletakkan di dalam gua. Dan kita melihat bahwa mereka tidak mengharapkan sama sekali. Segala sesuatu yang terjadi sudah biasa dalam hidup kita. Biasanya kita tidak terlalu mengharapkan adanya perubahan yang banyak. Suasana rumah tangga yang sudah berantakan. Biasanya orang berkata, sudahlah Pak Pendeta, memang tidak bisa diubah lagi, sudahlah. Saat kita menghadapi anak yang mungkin keras kepala, sulit diarahkan, kita berkata, sudahlah, dia tidak bisa diubah, dia tidak bisa berubah. Saat kita menghadapi orang tua, menghadapi mertua, kalau situasi sudah berlangsung bertahun-tahun dalam situasi yang sama, maka biasanya kita menghadapi hari-hari hidup kita dengan keadaan hati yang sudah setengah putus asa, dan kita berkata, sudahlah, sudah, memang begitu, sudah tidak bisa berubah. Kita tidak mengharapkan adanya perubahan. Kita tidak mengharapkan, we did not expect the unexpected things in our life. Alkitab juga mencatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5, pada waktu seseorang yang lumpuh sudah sekian tahun lamanya di tepi kolam Bethesda. Kemudian suatu hari Yesus datang ke kolam Bethesda dan bertanya kepada orang ini, orang yang lumpuh ini, "Maukah engkau sembuh?" Maka orang yang lumpuh ini berkata, "Tuhan, tidak ada yang membawa aku ke tepi kolam Bethesda dan menyemplungkan aku pada waktu airnya mulai goncang." Aneh bukan? Pertanyaan Yesus, "Maukah engkau sembuh?" Yesus ingin orang lumpuh ini mempercayai unexpected event in his life. Hal-hal yang tidak pernah terduga sebelumnya. Tetapi oleh karena hati dan pikirannya sudah kaku, hati pikirannya sudah terlalu lama di dalam situasi putus asa, maka orang ini menjawab undangan Tuhan Yesus, "Maukah engkau sembuh?" dengan berkata, "Tuhan, tidak ada orang yang memasukkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang." Namun Paskah sesungguhnya adalah peristiwa besar
Paskah adalah peristiwa penting. Paskah adalah reminder, Paskah adalah peringatan bagi Anda dan saya bahwa kita masih memiliki harapan dan olehnya kita bisa mengharapkan hal-hal yang sebelum ini kita tidak pernah bisa harapkan. Kebangkitan Kristus adalah berita besar. Kebangkitan Kristus adalah strong message, berita yang sangat kuat bahwa harapan itu masih available, harapan itu masih ada karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Mungkin situasi yang kita hadapi sangat complicated. Mungkin Anda sedang sakit. Mungkin Anda sedang di dalam situasi ekonomi yang sulit. Dan kita semua hari-hari ini di tahun 2020 bulan April ini, kita semua sama-sama di seluruh dunia berada dalam situasi yang sulit karena pandemi virus corona. Saya tidak tahu situasi Anda. Dan mungkin kita berpikir tidak ada lagi yang kita bisa harapkan. Semuanya sama. Saya bangun pagi hari Pak Pendeta sama. Saya tidak berharap apa-apa. Suami saya tetap sama, istri saya tetap sama, anak-anak saya tetap sama, situasi saya sama, dompet saya tetap sama. Penyakit saya tetap sama. Namun melalui kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini, firman Tuhan hendak mengingatkan kita bahwa harapan itu selalu ada. Karena di dalam Kristus selalu ada harapan. Bahkan harapan itu bukan hanya sampai di dalam kehidupan kita, sampai kepada kehidupan di dunia ini. Harapan itu diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes pasal 11 ayat 25 berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Harapan itu ada di dalam Kristus. Jangan putus harap. Masa-masa Paskah yang sedang kita rayakan hari-hari ini, biarlah itu menantang kita untuk kita kembali kepada semangat hidup yang penuh semangat, hidup yang tidak putus asa, hidup yang tidak patah harapan, hidup yang percaya bahwa kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kita punya Allah yang sanggup membalikkan keadaan. Kita punya Allah yang memberikan pengharapan baru kepada kita. Dan di dalam Dia ada pengharapan, karena pengharapan yang diberikan olehnya tidak pernah mengecewakan. Bagian yang kedua yang kita belajar dari bagian ini, dari Markus pasal yang ke-16. Bukan saja kebangkitan Kristus adalah berita istimewa, kebangkitan Kristus adalah kabar baik, tetapi kebangkitan Kristus adalah undangan. Ayat 4 dan ayat 5 berkata, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ayat 5, lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Mereka pun sangat terkejut. Ayat ini berkata dengan jelas, murid-murid mempersiapkan rempah-rempah untuk meminyaki Yesus.
Dan kemudian mereka berdiskusi tentang siapa yang menggulingkan batu nanti. Siapa yang akan menggulingkan batu, karena batu itu sangat berat, tidak bisa digulingkan begitu saja. Ayat 4, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, batu itu telah terguling. Haleluya. Saya senang dengan kalimat ini, batu itu telah terguling. Murid-murid tidak habiskan waktu untuk berdiskusi tentang siapa yang akan menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Mereka juga tidak bertengkar siapa nanti yang menggulingkan batu. Mereka juga tidak mengadakan seminar dulu untuk menemukan siapa yang hendak menggulingkan batu di kubur Yesus. Dan mereka juga tidak habiskan waktu untuk membuat panitia, steering committee dan organizing committee untuk mengatur siapa nanti yang menggulingkan batu di kubur Yesus. Mereka segera pergi ke kubur dan mereka menjadi saksi mata kebangkitan Kristus. Batu yang terguling bukan supaya Yesus bisa keluar dari kubur, tapi batu yang terguling sesungguhnya dikerjakan oleh tangan Allah sendiri supaya saudara dan saya bisa masuk dan melihat, menjadi saksi dari kebangkitan Kristus. Oh, terlalu banyak waktu kita habiskan untuk berdebat. Terlalu banyak waktu kita habiskan dan kita tidak mengalami apa-apa, padahal kubur telah terbuka dan kuasanya tersedia. Paskah adalah sebuah undangan bagi saudara dan saya, bagi Anda dan saya, untuk kita menjadi saksi mata dan kita mengalami kuasanya. Inilah kekristenan yang sesungguhnya. Kekristenan bukanlah teori. Kekristenan bukanlah sekedar wacana. Kekristenan bukanlah sebuah agama. Tapi kekristenan adalah suatu kehidupan. Yesus sungguh-sungguh nyata dan lewat kebangkitannya, Dia mengundang Anda dan saya untuk mengalami Dia. Karena Dia sungguh nyata, Dia hidup dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah. Apa artinya makan tubuh Yesus? Bukan seperti tuduhan orang-orang pada masa lampau bahwa orang Kristen adalah kanibal karena memakan daging Yesus. Maksud Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, makanlah. Tuhan Yesus sendiri bahkan mengundang Anda dan saya. Bukan sekedar berteori, bukan sekedar tahu, tetapi Yesus memanggil Anda dan saya untuk mengalami Dia dan kuasanya. Itu sebabnya layak Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Dia tidak hanya cukup sekedar mengenal, tapi dia ingin mengenal dan mengalami kuasa kebangkitannya di dalam hidup sehari-hari. Mungkin Anda dan saya sudah terlalu lama menjadi orang Kristen.
Namun kita hanya di orang Kristen yang berdiri di kejauhan. Kita hanya sibuk berteori tentang Yesus. Kita sibuk berdebat tentang Yesus. Kita hanya sibuk berdebat apakah namanya Yahweh ataukah namanya yang lainnya ataukah namanya. Kita hanya sibuk berdebat tentang hal-hal yang tidak terlalu penting. Maksud Tuhan adalah Anda dan saya mengalami kuasanya, mengalami Dia. Menjadi orang Kristen adalah hak istimewa. Karena kita boleh mengalami Dia dan kebangkitannya. Hari ini, adakah di antara kita yang sedang dalam pergumulan yang berat? Anda putus asa, engkau tidak mengerti jalannya. Alami Dia. Atau mungkin Anda dan saya, mungkin kita sudah cukup lama menjadi orang Kristen. Dan kita tidak pernah mengalami apa-apa dalam hidup kita. Kita hanya datang ke gereja seminggu sekali. Baca Alkitab pun jarang. Berdoa pun tidak bisa. Oh, Tuhan memanggil Anda dan saya. Mari alami Dia, alami kuasa kebangkitannya. Kubur sudah terbuka, masuklah, alami kebangkitannya. Alami Yesus dalam hidup kita. Itulah bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yang kita mau belajar pada malam hari ini atau saat ini. Kebangkitan Kristus adalah suatu pengutusan. Kebangkitan Kristus adalah suatu tugas yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Apa maksudnya? Ayat 7, tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Saya senang dengan kalimat dan kepada Petrus. Mengapa? Masih ingat? Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang berapi-api. Heroismenya luar biasa. Tuhan, sekalipun orang-orang meninggalkan Engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Tetapi pada kenyataannya, perkataan Yesus tepat. Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan faktanya tepat. Itu sebabnya berita yang harus disampaikan berkata, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Inilah Paskah yang sesungguhnya. Paskah bukan bangun pagi-pagi cari telur. Saya sedang cari-cari di internet 1-2 hari ini. Di Facebook atau di YouTube barangkali ada. Karena ibadah hari-hari ini dilakukan secara online. Bible study dilakukan secara online. Komsel dilakukan secara online. Perayaan Paskah dilakukan secara online. Saya mencari-cari dari kemarin. Kok tidak ada yang melakukan cari telur secara online? Paskah bukanlah cari-cari telur, bangun pagi-pagi cari telur. Paskah adalah suatu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, pergi untuk memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Pergi untuk keluar memberitakan bahwa Yesus bukan sekedar tokoh agama, bukan sekedar pujaan orang Kristen, bukan orang biasa yang mati dan tidak berbuat apa-apa, tapi Yesus adalah Tuhan. Dia mati, pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Dia adalah Tuhan. Inti kekristenan adalah pada kebangkitan Kristus itu sendiri. Oleh karena itu ada terlalu banyak teori di luar sana
Teori yang dibuat begitu rupa untuk meragukan dan menyangkal kebangkitan Kristus. Ada 4 teori yang tercatat dan kita tahu. Teori pertama berkata bahwa Yesus tidak mati, tapi hanya pingsan. Sesungguhnya pada waktu Yesus ada di dalam kubur, maka karena dia hanya pingsan, dia keluar. Teori yang kedua berkata bahwa murid-muridnya mencuri Yesus. Wow, kubur yang dijaga oleh tentara Romawi dan disegel. Dan dijaga oleh pasukan yang begitu gagah perkasa dan kuat dan disegani. Masa murid Tuhan Yesus bisa mencuri? Teori yang ketiga berkata bahwa murid-murid itu salah masuk kubur. Jadi tidak ada tubuh Yesus. Ya mereka bukan kita. Kita sih sering salah masuk. Mau pergi kemana juga salah jalan. Mau kirim WA ke orang lain, salah ke orang satunya lagi. Ya biasalah. Tetapi kita harus ketahui kubur Yesus pada waktu itu bukan kubur yang asing. Itu adalah kubur yang masih baru milik Yusuf Arimatea. Teori keempat berkata bahwa yang disalib bukan Yesus, tapi seseorang yang diserupakan seperti Yesus. Bahkan ada teori yang berkata yang disalibkan adalah Yudas Iskariot. Bagaimana mungkin imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang ada di dekat salib itu berani berkata, mereka menyaksikan tubuh Yesus yang digantung di kayu salib. Mereka tahu mana yang Yesus, mana yang bukan Yesus. Sangat mustahil. Tapi itulah, biarkan saja. Orang yang tetap meragukan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah nyata. Dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, Alkitab berkata, maka sia-sialah iman dan kepercayaanmu. Namun kebangkitannya bukan hanya sekedar suatu fakta untuk olehnya kita kagumi, kita rayakan setiap tahun, dan kita bertepuk tangan, haleluya, puji Tuhan. Kebangkitannya adalah panggilan bagi Anda dan saya untuk tidak berdiam diri. Kebangkitannya adalah panggilan bagi saudara dan saya untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus hidup, dan di dalam Dia ada pengharapan. Biasanya kalau ada sesuatu yang baik, kita semangat sekali bercerita. Saya sering kali tanya, di mana ya bengkel yang bagus, yang harganya oke, pas, cocok. Oh di sana Pak, itu ada bengkel, jalannya begini. Waduh dia hebat Pak, apa saja penyakit mobil dia tahu Pak. Harganya, ongkosnya juga murah Pak. Di sana Pak, bawa ke sana, jangan bawa ke tempat. Percaya saya, pegang mulut saya Pak. Pegang mulut saya Pak, bawa ke sana Pak. Bengkel sana. Atau saya pernah bertanya, aduh, makan di mana yang enak? Oh, di sana Pak, di restoran itu Pak. Aduh, makanannya Pak luar biasa. Menunya sampai hafal dari atas sampai bawah, dari appetizer, dari main entry, sampai kepada dessert, sampai hafal semua. Harga-harganya hafal, minumannya hafal semua. Kadang-kadang saya curiga, jangan-jangan dia pernah kerja di restoran itu. Karena semuanya tahu. Untuk hal-hal yang baik, kita terlalu bersemangat untuk bercerita. Kita terlalu bersemangat untuk memberitakan kepada orang lain. Orang Indonesia yang ada di Amerika selalu tukar-tukaran informasi. Pesawat apa yang sedang murah untuk pulang ke Indonesia? Aduh, orang berbagi informasi sepertinya mereka adalah agen dari pesawat terbang, maskapai penerbangan itu. Kenapa? Karena kita merasakan
sukacita yang besar. Karena kita melihat ada sesuatu yang luar biasa dari yang kita ceritakan. Paskah seharusnya adalah kabar baik yang lebih dari yang lain-lainnya. Karena Paskah adalah kabar baik tentang kehidupan. Kabar baik bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada pertolongan. Paskah adalah kabar baik yang menentukan hidup mati seseorang, yaitu hidup mati yang terletak di tangan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kebangkitan Kristus belum juga kita sampaikan kepada orang lain? Mungkin karena kita sendiri belum mengalaminya. Mungkin karena kita tidak menganggapnya terlalu penting. Tidak membawa pengaruh apa-apa. Ya percaya Yesus ya silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Ada banyak jalan menuju Roma, yaitu kan ke Roma. Ada banyak jalan pergi ke pasar, yaitu kan ke pasar. Ke surga bukan ke pasar, Bu. Ke surga bukan ke pasar, Pak. Firman-Nya berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa percaya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya bukan sekedar teori. Kebangkitannya adalah kabar baik. Bahwa di dalam Dia ada pengharapan. Kebangkitannya adalah suatu undangan untuk kita mengalami Dia dan kuasa kebangkitannya. Batu yang menutup kuburnya telah terbuka, memanggil Anda dan saya masuk dan mengalami Dia. Kebangkitannya adalah tugas yang Dia berikan kepada kita untuk kita memberitakan kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus Kristus hidup. Haleluya! Selamat Paskah tahun 2020. Tuhan memberkati. Mari kita sekalian menyanyi satu lagu yang tidak ada hubungannya dengan Paskah mungkin. Tapi lagu ini sangat indah kata-katanya. Lagu yang berjudul Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan melindungi, memberkati dan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan
meliharaku seumur hidupku. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin kita sedang menghadapi ketakutan. Atau mungkin kita sedang menghadapi masalah yang sangat-sangat pelik. Atau mungkin kita sedang menghadapi kemustahilan dalam hidup kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, nyanyikan lagu ini, ingat firman-Nya, dan biar kita semua dikuatkan melaluinya, bahwa Tuhan selalu menolong kita. Nyanyikan lagu ini lagi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita datang di kaki Tuhan dan kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kepadamu, mensyukuri kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Hari ini kami merayakan kebangkitan Kristus. Hari yang besar, hari yang istimewa, hari kemenangan. Tuhan, kami datang pada malam hari ini, atau pada saat dimanapun kami berada, mungkin pagi, siang, atau malam. Kami datang dengan membawa pergumulan-pergumulan yang ada. Sebab firman-Mu berkata, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, Kau menilik hati kami. Di tengah suasana Paskah ini, mungkin ada di antara kami yang sedang ketakutan,
karena badai atau wabah pandemi virus yang sedang merajalela. Tapi Tuhan, kami berserah kepadamu. Karena firman-Mu sudah meyakinkan kami bahwa di dalam Engkau ada pengharapan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau mengundang kami untuk kami mengalami Engkau. Mari Tuhan, Kau melawat setiap kami. Bahkan mungkin ada yang datang dengan berbagai masalah. Tuhan, lawatan-Mu nyata. Biar setiap kami boleh mengalami Engkau. Tuhan, pasca tahun ini berbeda. Karena kami mulai berubah, kami sungguh-sungguh dan mengiring Engkau. Bukan sekedar beragama Kristen, bukan sekedar ke gereja. Tapi kamu hidup, mengalami Engkau dalam hidup sehari-hari. Bawa kami Tuhan, untuk terus bukan hanya berdiam diri, dan menjadi pemberita kabar sukacita tentang kebangkitan-Mu. Sehingga setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kemurahan-Mu yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan merayakan Paskah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.